Dalam retorika Donald Trump, memang ada terobosan nyata terkait penyelesaian perang di Ukraina. Pada KTT G7 di Prancis, para pemimpin Eropa berhasil meyakinkan Donald Trump untuk mendukung Ukraina, karena Eropa telah menyiapkan posisi negosiasi bersama. Saat ini di antara para pemimpin negara-negara G7, ada pendapat umum bahwa Rusia sudah tidak bisa menang di medan perang, sehingga mereka harus menekan Rusia. Seperti yang dikatakan di belakang layar, Trump sangat tertarik untuk memberikan tekanan pada Vladimir Putin, sehingga ia telah merencanakan beberapa pertemuan lagi dengan Volodymyr Zelensky, dan salah satunya akan berlangsung hari ini. Dan disinilah terjadi sesuatu yang penting. Pertama, Donald Trump sendiri menyatakan bahwa dia akan kembali memusatkan seluruh perhatiannya pada masalah perang di Ukraina. Dan yang kedua, Trump menyatakan, kutipannya, Rusia harus membuat kesepakatan. Bukan Ukraina, tapi justru Rusia. Mari, di episode ini kita bahas apa sebenarnya yang terjadi di KTT G7 dan apakah benar posisi Donald Trump telah berubah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like. Dan jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar kalian. Jadi, pertama-tama fakta. Donald Trump dan Volodymyr Zelensky bertemu di sela-sela KTT G7, dan setelah pertemuan, Donald Trump mengatakan kepada para jurnalis bahwa pertemuan itu sangat baik dan bahwa dia berencana untuk bertemu dengan Presiden Ukraina lagi pada hari yang sama dan juga pada hari berikutnya. Itu yang dia katakan kemarin, jadi hari ini dijadwalkan ada pertemuan lagi. Ketika ditanya tentang perang, Trump menjawab tanpa embel-embel soal perdamaian dengan syarat Moskow dan menyatakan hal berikut. Rusia harus membuat kesepakatan. Dia menambahkan tentang kerugian yang dialami Rusia, kutipannya, mereka terus saja berperang, kehilangan tentara. Sejak Perang Dunia Kedua, tidak ada yang seperti ini. Dan di sini yang terpenting adalah isi dari percakapan yang terjadi antara Trump dan rekan-rekan Eropanya, serta antara Trump dan Zelensky. Zelensky menceritakan bahwa dia menekan Donald Trump mengenai pasokan rudal untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina terhadap serangan Rusia. Di sini dia menunjukkan foto-foto Lavra Kiev-Pechersk di mana drone Rusia menghantam langsung ke Katedral Dormishen jika Anda melewatkannya. Menariknya, fokus dalam masalah ini telah banyak bergeser. Artinya, Ukraina sekarang tidak lagi hanya meminta rudal saja. Tidak, sekarang Ukraina membutuhkan lisensi untuk memproduksinya sendiri. Artinya, sekarang Ukraina sedang bernegosiasi dengan Amerika bukan untuk membeli, menerima, atau meminta rudal pertahanan udara. Tidak, Ukraina mengatakan, kami bisa memproduksinya sendiri. Kami butuh lisensi dari kalian. Seperti di Eropa yang memproduksi rudal PAC-3 dengan lisensi dari Amerika. Namun, perubahan nyata dalam posisi Donald Trump terjadi di hal lain. Hal ini bukan dipicu oleh Zelensky sendirian, melainkan tekanan terkoordinasi dari seluruh negara G7 dan para orang dalam sekarang secara langsung membicarakan hal ini. Bloomberg mengutip pejabat G7 mencatat hal utama. Para pemimpin yang berkumpul di Prancis melihat bahwa Eropa dan Amerika Serikat akhirnya mulai sependapat. Posisi Ukraina memang menjadi jauh lebih kuat. Di sisi lain, misalnya CBS News mengungkapkan mekanisme upaya meyakinkan Trump ini. Zelensky dan para pemimpin Eropa berusaha meyakinkan Donald Trump bahwa situasi Ukraina memang telah membaik. Orang-orang Eropa ingin meyakinkan dia bahwa posisi Amerika Serikat dan pemerintahan Trump sebelumnya terkait syarat-syarat perjanjian damai terlalu menguntungkan Moskwa. Apalagi sekarang, ketika serangan drone Ukraina ke dalam wilayah Rusia sendiri telah mengubah situasi. Katanya, posisi-posisi yang bahkan sudah diumumkan di Anchorage pada Agustus tahun 2025 itu, sekarang sudah ketinggalan zaman. Apalagi posisi pada Februari 2025, ketika Trump mengatakan kepada Zelensky, kamu tidak punya kartu untuk dimainkan. Itu sudah sangat ketinggalan zaman. Situasinya sekarang benar-benar berbeda. Dan seperti yang dikatakan, slogan dari KTT ini yang diulang oleh semua orang di sana, mulai dari Zelensky sampai misalnya Keir Starmer, berbunyi seperti ini. Situasi berbalik menguntungkan Ukraina, dan situasi tahun 2026 sangat berbeda dengan situasi tahun 2025, serta Ukraina kembali mengambil inisiatif. Dan sekarang, orang-orang Eropa dengan bangga mengatakan kepada Donald Trump bahwa justru Uni Eropa yang memberikan pendanaan untuk mendukung Ukraina.
Katanya, Donald Trump hanya perlu memberikan tekanan yang terkoordinasi kepada Vladimir Putin, sementara Eropa sendiri akan mendukung Ukraina. Katanya, Trump, bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu kan bilang kalau dulu Biden memberikan banyak uang kepada Ukraina, itu saja. Amerika sama sekali tidak perlu memberikan apapun, tidak perlu, Eropa yang akan mengurusnya. Tugasmu sebagai Presiden Amerika hanyalah menekan si cebol Kremlin Vladimir Putin itu. Dan soal menekan itu, orang-orang Eropa bersama dengan Trump membahas sanksi tambahan untuk memaksa Moskow duduk di meja perundingan. Dan Donald Trump sendiri untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui apa yang telah diulang-ulang oleh pihak Ukraina selama bertahun-tahun. Vladimir Putin sekarang berada dalam posisi yang lebih lemah terkait perang dibandingkan sebelumnya. Ini adalah perubahan total dari seluruh posisi Donald Trump dibandingkan tahun 2025 ketika menurut Donald Trump pihak yang lemah selalu Ukraina. Dia berkata, "Kalian bercanda, Rusia kan lebih kuat." Sekarang dia berkata, "Ya, tentu saja, Putin memang terlihat lemah dan posisinya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Tapi, dan disinilah bagian analisis jujur dari episode ini dimulai. Perubahan sikap Donald Trump ini memiliki batasan yang jelas. Antusiasme Donald Trump sudah sering kita lihat, tapi itu jarang berubah menjadi tindakan nyata apapun. Dan meskipun kepercayaan diri Ukraina semakin meningkat, sejauh ini belum ada tanda-tanda terobosan di meja perundingan. Donald Trump terdengar positif sekarang, tapi ini adalah retorika optimis yang sama yang sudah dia ulang-ulang selama berbulan-bulan saat dia berjanji akan mengakhiri perang. Lebih dari itu, pertemuan langsung secara bilateral dengan Volodymyr Zelensky sama sekali tidak ada dalam jadwal Donald Trump di KTT G7 sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa dia datang ke KTT tersebut dengan suasana hati yang cukup pesimistis. Namun tentu saja masih ada harapan tertentu. Hari ini, 17 Juni, Trump kembali menjadwalkan pertemuan lain dengan Volodymyr Zelensky. Zelensky secara langsung menyatakan bahwa tim Ukraina akan bertemu dengan tim Amerika dalam waktu 24 jam. Banyak pertemuan teknis penting telah dijadwalkan. Artinya, saat ini tim Trump dan Zelensky sedang membahas beberapa isu. Dan hari ini, kedua presiden akan kembali mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan yang terpenting, bagaimana caranya. Dan justru, intrik utama KTT ini justru berkisar pada posisi negosiasi. Jerman dan Ukraina telah menetapkan garis merah bersama-sama. Kanselir Merz menyatakan bahwa bersama dengan Zelensky, mereka telah memberitahu Trump tentang kesiapan untuk melakukan perundingan damai. Namun, perundingan tersebut harus dimulai dari posisi yang benar. Dan mereka menyebut tuntutan Rusia agar Ukraina melepaskan sebagian wilayah Donbas sebagai hal yang tidak dapat diterima. Jadi, inilah juga poin utama yang mereka tekankan kepada Trump, bahwa apa yang kamu ulangi pada tahun 2025, tahun ini sudah tidak berlaku lagi. Semuanya, posisi sudah berubah. Tidak heran Ukraina meningkatkan serangan jarak jauhnya ke Rusia. Ini adalah jawaban langsung terhadap apa yang Moskow sebut sebagai kesepakatan Anchorage ini. Nah, Zelensky sendiri menolak satu-satunya format yang mau diakui Kremlin. Dan dia menolak pergi ke Moskow yang liar dan kotor itu. Untuk bertemu dengan Putin, dia menyatakan bahwa kami tidak ikut permainan seperti ini. Dan langsung saja, dia menawarkan alternatif kepada diktator botak itu. Dia bilang, "Ayo bertemu di Amerika. Kamu kan sudah pernah terbang ke Alaska, ayo kita bertemu di sana." Trump bisa mengatur pertemuan seperti itu. Tapi seperti yang kita semua ingat dengan baik, Putin itu penakut. Dan penakut tidak akan pernah keluar dari bunker. Oh, saya punya episode khusus tentang topik ini. Pastikan untuk menontonnya. Episode itu keluar kemarin tentang alasan kenapa Vladimir Putin tidak mau melakukan negosiasi. Kenapa Putin selalu menghindar. Dan kenapa Zelensky tetap berusaha agar Putin sesering mungkin mengulangi bahwa dia tidak akan mau bernegosiasi. Tapi itu adalah topik yang terpisah. Oh, kembali ke topik ini. Kita harus jujur. Misalnya, Politico menulis bahwa kembalinya Donald Trump ke isu Ukraina tidak membuat semua sekutu Eropa Ukraina senang. Paradoksnya adalah ketika Trump sibuk dengan Iran, Eropa merasa lebih tenang. Dan salah satu diplomat Uni Eropa mengatakan secara langsung, fakta bahwa Trump sibuk dengan isu lain belum tentu merupakan kabar buruk. Kekhawatirannya cukup spesifik. Setelah terbebas dari krisis Iran, Presiden Amerika Serikat bisa saja mencoba kembali mengambil alih proses perdamaian secara pribadi, mendorong Eropa ke posisi kedua, dan menghancurkan strategi mereka untuk memberikan tekanan maksimal kepada Rusia. Dan perpecahan dalam posisi ini terlihat pada dua hal. Yang pertama adalah sanksi. Uni Eropa dalam minggu depan akan menyelesaikan paket sanksi ke-21 terhadap Rusia dengan menargetkan armada bayangan kapal tanker minyak.
Namun sedikit yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat siap bertindak dengan cara yang sama. Sebaliknya, saya ingatkan, Washington justru melonggarkan sebagian sanksi energi karena kenaikan harga dunia. Meskipun kemarin Trump memberi isyarat bahwa jika situasi di pasar minyak kembali normal, dia akan memperlakukan kembali sanksi terhadap minyak Rusia. Dan pertanyaan kedua adalah, siapa sebenarnya yang duduk di meja perundingan? Zelensky menegaskan bahwa Eropa harus hadir dalam perundingan bukan sebagai perantara, tetapi sebagai sekutu dengan kepentingan bersama. Namun jika Trump ikut campur secara langsung, dia mungkin tidak sependapat dengan pandangan Eropa, atau bahkan sama sekali tidak ingin melihat orang Eropa di meja perundingan. Ini sudah pernah terjadi. Saya ingatkan pada tahun 2025, Trump pernah berkata, "Orang Eropa yang mana? Kami akan bernegosiasi langsung dengan orang Rusia. Kami sama sekali tidak butuh orang Eropa di sini." Disinilah ada risiko kembali ke situasi seperti itu. Dan sinyal yang mengkhawatirkan sudah terdengar. Asisten Putin Ushakov mengumumkan bahwa utusan khusus Trump, Vitkov, dan Kushin dalam waktu dekat akan kembali mengunjungi Moskow. Jadi, bersamaan dengan persatuan publik G7, ada saluran komunikasi Amerika-Rusia tersendiri yang tidak dikendalikan oleh orang Eropa. Namun demikian, untuk pertama kalinya Trump mengubah retorikanya ke arah kesepakatan itu harus dibuat oleh Rusia. Trump mengakui kelemahan Putin dan berjanji akan lebih fokus pada Ukraina sekarang setelah masalah Iran sudah selesai. Namun, perubahan sikap Trump tetap bergantung pada suasana hati, bukan pada komitmen yang sudah ditandatangani. Eropa memiliki ketakutan yang beralasan bahwa Trump akan mengambil alih proses tersebut dan kembali mencoba bernegosiasi dengan Moskow tanpa melibatkan sekutu-sekutunya. Sementara itu, Kremlin masih menolak segala bentuk negosiasi yang layak, kecuali teriakan-teriakan seperti, "Jika Zelensky ingin bernegosiasi, silakan datang ke Moskow." Tapi sudah jutaan kali dijawab. Kepada orang Rusia yang jorok, liar, dan bau, tak seorang pun akan pergi ke Moskow kalian yang menjijikan itu. Silakan kalian hidup di sana sendiri. Sudah tertutup, hiduplah di sana. Silakan makmur, lakukan apa saja yang kalian mau. Tapi berhentilah mencoba menarik orang-orang yang waras dan beradab ke sana. Moskow kalian itu rawa-rawa. Tidak ada orang waras yang mau pergi ke rawa-rawa. Sudah, tutup saja urusan itu untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian suka Moskow itu, hiduplah di sana, makmurlah. Tapi jangan ganggu orang-orang yang waras. Sebaiknya dipasang pagar supaya bisa memisahkan itu semaksimal mungkin. Kabar baik untuk Kiev adalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seluruh kelompok 7 berbicara satu suara dan satu bahasa yang sama. Kabar buruknya, untuk mengubah persatuan ini menjadi akhir perang hanya bisa dilakukan dengan memberi tekanan pada Putin si botak. Dan tekanan ini siap untuk terus ditingkatkan oleh Eropa, tapi belum tentu oleh Washington. Namun demikian, mari kita lihat bagaimana hasil pertemuan hari ini antara Trump dan Zelensky. Di sini saya beri tanda titik-titik dulu. Silahkan berlangganan YouTube, karena kita akan meliput semua peristiwa yang terjadi secara online, seperti yang dikatakan. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan tolong beri like pada episode ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya ingatkan Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada berbagai macam platform. Pasti Anda akan menemukan yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.